من اللي يفوق يشفع له في البلوى. Wah. Dia itu peserta nukut. Wah. Stop maker. Apa sih stop maker? Mat. Ya, memang dia coy. Mau jadi nggak? Ya, kamu kemudian Coy, mau ke rumah mas. aktif ya tuh, Cok. Pesan nih? Ya. Halang situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kamali sifatihi wa ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami hormati, kami muliakan, al-ikhwa wal akhwat, serta anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa melantunkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan curahan karunia yang terus Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kembali pada malam hari ini kita bertemu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah diantaranya yang telah diwajibkan kepada kita dari salat berjamaah dan ibadah dalam menambah ilmu agama untuk mempelajari kewajiban kita sebagai umat muslimin dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabiullah yang diutus di tengah umat Islam telah meninggalkan kepada kita ilmu agama yang gamblang dan jelas dengan penuh kesempurnaan, tanpa meninggalkan sesuatu apapun dan tanpa ada kekurangan di dalamnya. Dan Rasulullah SAW sebagai panutan kita di dalam beribadah telah memberikan kepada kita tuntunan demi tuntunan di dalam segala praktek penghambaan agar ibadah tersebut senantiasa diridhai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, tauladan hasanah yang baik, yakni dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah beliau sebagai panutan, sebagai contoh teladan yang baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat di tengah manusia untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmah, pembawa kasih sayang, menebar kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan suatu kebaikan apabila hal itu adalah baik di tengah manusia untuk umatnya, kecuali beliau telah menjelaskannya. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidaklah meninggalkan suatu kejelekan, keburukan apabila itu buruk bagi umatnya, kecuali beliau telah memperingatkan darinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lam yakun nabiyyun min qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairin ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah ada dari para nabi, dari nabi-nabi sebelum saya, kecuali kewajiban atas nabi tersebut untuk menunjukkan umatnya di atas suatu kebaikan apa yang dia ketahui kebaikan itu untuk mereka. Dan nabi tersebut memberikan inzar, memberikan peringatan dari kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang nabi tersebut mengetahuinya, mendatangkan kejelekan keburukan bagi mereka, bagi umatnya. Artinya apa? Setiap kebaikan di dalam agama Islam tak satu pun ditinggalkan. Jika itu kebaikan bernilai ibadah, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah nabi akan meninggalkan menjelaskannya? Apakah nabi akan melupakan kebaikan ini? Tidak, berdasarkan hadis nabi tadi, ya kan? Dan ketika ada satu keburukan, kejelekan di tengah umat, di tengah manusia, kecuali pasti nabi telah memperingatkan manusia darinya. Iya, jika itu kejelekan tidak akan dibiarkan. Maka ini adalah suatu kemuliaan agama Islam yang kita dimuliakan dengan rasul yang terbaik, asyraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, yang menjelaskan segala kebaikan untuk kita dan menjelaskan segala kejelekan untuk kita hindari. Ini harus kita yakini sebagai prinsip di dalam beribadah. Iya. Termasuk pula di dalam pembahasan yang telah berlalu dan juga yang akan kita jelaskan hari ini insyaallah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari umatnya akan beberapa perkara-perkara yang dikhawatirkan terjadi di tengah umat Islam, dari bentuk pengagungan-pengagungan terhadap kuburan, dari bentuk penyembahan-penyembahan peribadahan di tengah kaum muslimin terkait kuburan, dan terhadap bentuk penyerupaan kaum muslimin menyerupai non-muslim dari kalangan Yahudi dan Nasara terkait dengan kuburan. Terkait dengan apa? Kuburan. Iya. Maka Nabi SAW sebagai Nabi terakhir, Nabi yang termulia, menjelaskan perkara tersebut. Di antaranya adalah terhadap kekhawatiran beliau akan perkara kesyirikan terjadi terkait dengan kuburan. Ya, Nabi SAW sudah jauh-jauh hari
memperingatkan manusia darinya di masa beliau hidup sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi pesan terakhir dari pesan-pesan yang beliau tinggalkan untuk umatnya adalah peringatan akan perkara kemungkaran-kemungkaran terkait dengan penyembahan dan pengagungan terhadap kuburan. Iya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qabla mautihi bi 5 ayyam, sebelum meninggalnya 5 hari. Sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari atau 5 malam, beliau mengatakan bahwasanya ala la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperingatkan umat Islam dari kesempurnaan risalah yang beliau sampaikan, dari kesempurnaan dakwah yang beliau sampaikan di tengah umat, di antaranya dakwah untuk terhindar dari perkara penyerupaan ahlul kitab yang mengarah kepada pengagungan kuburan atau kesyirikan terkait dengan kuburan. Beliau mengatakan, ala, ketahuilah, la'nat Allah alal yahudi wan nasara, atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dilaknat mereka karena apa? Nabi sampaikan, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, karena mereka Yahudi dan Nasara, mereka mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, tempat untuk beribadah. Ala, ketahuilah, fala tattakhidul qubura masajid. Nabi sampaikan kepada kita pelarangan, maka janganlah kalian sekali-sekali menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tempat sujud, tempat solat. Dia rukuk sujud di kuburan, dilarang. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sungguh saya melarang kalian darinya. Iya. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkara yang beliau khawatirkan akan terjadi. 6. Penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mengagungkan kuburan-kuburan, termasuk kuburan para nabi-nabi mereka dan juga kuburan orang-orang saleh. Iya. Sehingga di dalam bab ini pelarangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, terdapat pembahasan di dalam ancaman yang sangat keras ini akan larangan untuk mengadakan suatu ibadah yang diperuntukkan kepada Allah, namun ibadah tersebut dikhususkan dilakukan di sisi kuburan. Yang terdapat larangan yang keras untuk mengamalkan suatu amalan ibadah kepada Allah di sisi kuburan. Ya, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Tauhid, kitab yang membahas masalah tauhid, suatu bab khusus perkara ini. Ya. Bab ma jaa fi taghlib fi man abada Allah inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadah. Bab pembahasan apa-apa yang datang, riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taghlib, tentang ancaman yang keras. Taghlib, ancaman yang keras. Ini artinya apa? Perkara keharaman terhadap orang-orang yang abadallah, dia beribadah kepada Allah inda qabri rajulin salihin, di sisi kuburan laki-laki yang saleh, di sisi kuburan orang saleh. Ya, ini larangan yang keras.
Fa kaifa idza abadahu, maka bagaimana pula apabila dia langsung menyembah kuburan orang saleh tersebut? Bagaimana lagi ancaman yang paling keras jika ternyata dia memaksudkan ibadah kepada penghuni kubur. Ini lebih keras lagi. Beribadah saja kepada Allah, dia beribadah menyembah Allah di sisi kuburan dilarang, diancam. Apalagi kalau betul-betul dia memang beribadah kepada apa? Kuburan. Nah, kata Syekh Utsaimin dalam menjelaskan perkara ini, ai yakunu asyaddu wa a'zam, perkaranya lebih dahsyat, lebih besar keharamannya ketika dia menyembah kuburan tersebut, menyembah orang saleh yang dikubur tersebut. Kenapa? Karena hal itu adalah sebab terjadinya kesyirikan. Dan kuburan, apakah kuburan umum ataukah kuburan orang-orang saleh atau selain mereka dari kalangan kaum muslimin, mereka sebenarnya yang butuh, yang berhajat untuk didoakan. Iya, bukan diminta dari mereka doa. Bukan dia berdoa kepada kuburan, tapi kita yang datang mendoakan mereka dan bukan apa? Bukan mengharapkan dari mereka suatu hajat. Nah, di sinilah pelarangan tersebut. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maka ziarah yang benar yang dimaksudkan untuk menziarahi kuburan agar mayat tersebut mengambil manfaat dari orang-orang yang menziarahinya dengan dia didoakan, ya, dan agar kita yang berziarah mengambil iktibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran akan kematian. Inilah ziarah yang syar'i, ziarah yang benar. Adapun sebaliknya, ketika ziarahnya dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari mayat, meminta manfaat dari mayat, dia harapkan sesuatu dari mayat, minta kesembuhan, minta rezeki, dilancarkan usaha, ya, dan sebagainya. Dia minta dari mayat, manfaat dari mayat. Ini adalah ziarah yang apa? Ziarah yang tidak disyariatkan, bid'ah, dan bisa mengarah kepada syirik, ziarah syirkiyah, ziarah kesyirikan. 6. Dan terdapat beberapa pendalilan dan contoh di dalam hadis Rasulullah SAW terkait perkara ini. Di antaranya diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud, beliau memberikan satu bab tentang perkara ini. Bab karahiyatu dzabh indal qabr. Bab dibencinya menyembelih di sisi kuburan. Menyembelih di sisi kuburan. Menyembelih di sini adalah menyembelih untuk Allah, namun dilakukan penyembelihan tersebut di sisi kuburan karena suatu maksud. Maka ini adalah perkara yang dibenci. Dibuatkan bab khusus oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam kitab Sunannya, di dalam Kitabul Janaiz. Nah, jadi ini disinggung di dalam kitab pembahasan jenazah karena terkait dengan apa? Terkait dengan kuburan. Kemudian dijelaskan oleh syarah Sunan Abu Dawud, syarah Aunul Ma'bud, menukil perkataan Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan pengkhabaran tentang orang-orang jahiliyah, bahwasanya orang jahiliyah dahulu mereka menyembelih onta di sisi kuburan. Onta tersebut mereka sembelih karena orang ini yang dikubur kebiasaannya dahulu adalah memberikan makanan, ya, menjamu orang-orang, memuliakan tamu-tamu dengan menyembelih hewan. Maka ketika orang ini meninggal dunia,
dikubur, maka di sisi kuburannya orang-orang jahiliyah menyembelihkan hewan di sisi kuburannya. Untuk apa? Agar hewan tersebut dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh burung-burung yang datang, sehingga seperti dia juga memberikan jamuan makan. Cuma lain ceritanya. Dulunya kebiasaannya memberikan makanan jamuan ketika dia hidup sebagai bentuk kebaikan, sedekah. Sekarang orang jahiliyah dahulu, setelah meninggalnya orang ini, disembelihkan hewan di sisi kuburannya agar apa? Berlanjut jamuan makanannya, cuma kepada hewan-hewan, kepada burung-burung setelah kematian orang tersebut. Kama kanat mut'iman fi hayatihi, sebagaimana dahulu dia memberikan makanan di waktu dia masih hidup. Ini maksud orang-orang jahiliyah menyembelih hewan di sisi kuburan. Maka Nabi SAW menyebutkan suatu hadis. Dalam hadis Anas yang marfu di sisi Rasulullah SAW, beliau bersabda, la aqra fil Islam, la aqra fil Islam, tidak ada penyembelihan seperti ini ketika di dalam agama Islam. Itu hanyalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Apabila kita telah mengenal Islam, menjadi seorang muslim, maka tidak boleh ada yang melakukan aqra, penyembelihan seperti ini di sisi kuburan, siapapun dia. Padahal maksudnya apa tadi? Maksudnya baik atau bukan? Baik. Sangkan orang jahiliyah memberikan jamuan, memberikan sedekah kepada hewan-hewan, burung-burung dengan sembelihannya. Ya, mungkin ini juga sekarang yang dikias-kiaskan dengan perlakuan masyarakat sebagian kaum muslimin, memberikan makanan dengan berbagai jenis makanan, buah-buahan di sisi apa? Mesti kuburan yang dianggap keramat. Apakah kuburan? Apakah sesuatu yang ditakutkan? Laut ditakutkan tsunami-nya, gunung Merapi ditakutkan letusannya, sumur yang dikeramatkan, ya, kuburan termasuk. Dan ini lebih banyak didatangkanlah apa? Didatangkan makanan-makanan, didatangkan buah-buahan, ditaruh di situ, baru orangnya pulang, dibiarkan. Ya, ini adalah satu bentuk yang termasuk dalam pelarangan ini. La aqra fil Islam, tidak ada bentuk penyembelihan di sisi kuburan di dalam agama Islam. 6. Maka termasuk dari pelarangan ini adalah segala bentuk ibadah yang orang itu mengkhususkannya, melakukannya di sisi kuburan dengan menganggap ada maziyah, ada keutamaan atau ada kelebihan dibandingkan kalau dia tidak lakukan di selain kuburan. 6. Ini dari maksud pelarangan tersebut. Iya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga dari perkara yang diharamkan dan diancam dengan ancaman yang keras adalah al-uquf 'alal qabr. Uquf, i'tikaf, berdiam di sisi kuburan. Berdiam di sisi kuburan dengan mengharapkan ibadah, mengharapkan sesuatu pahala. Dia berdiam di sisi kuburan dengan suatu ibadah dilakukan, apakah membaca Al-Quran atau semisalnya. Ini juga adalah ancaman yang keras. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahkan mudarat yang bisa terhasilkan dari perkara ini adalah perkara ini akan mengantar untuk menjadikan orang yang dikubur sebagai tempat ibadah, ya, sehingga mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seseorang yang sengaja membaca Al-Quran di sisi kuburan orang saleh atau bersedekah di sisi suatu kuburan dengan keyakinan bacaan Al-Qurannya atau sedekahnya ini memiliki keutamaan dibandingkan selainnya. Kalau tidak dilakukan di kuburan, maka kurang pahalanya. Nah, ini kalau ada keyakinan seperti ini, sehingga dia membaca Al-Quran di kuburan atau bersedekah di sisi kuburan atau menyembelih di sisi kuburan, ya,
atau apa saja ibadah-ibadah dilakukan di sisi kuburan dengan menganggap itu lebih baik, lebih bagus, lebih berpahala, maka ini adalah suatu perkara, kata Syekh, hadhihi minal bid'ah. Ini adalah perkara bid'ah yang diada-adakan. Tidak ada contohnya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara baru ini, perkara bid'ah sesat ini, hadhil bid'ah qad tuaddi bi sahibiha ila ibadati hadzal qabr. Bahkan bisa mengantar pelakunya, orang yang melakukan membaca Al-Quran di sisi kuburan, bersedekah, menyembelih di sisi kuburan, atau sesuatu yang dikeramatkan, bisa mengantar mereka kepada apa? Kepada menyembah kuburan ini atau sesuatu yang dikeramatkan tersebut. Iya. Dan ini yang terjadi. Ini yang waqi' di tengah kaum muslimin. Nah, kemudian di masa seorang tabi'in, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau cicitnya, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ya, Ali ibn Husain, putra Husain. Husain putranya Ali. Ya. Husain cucu Rasulullah bersama Hasan. Husain punya anak namanya Ali, sama dengan nama kakeknya, Ali bin Abi Talib. Ali bin Husain diberikan julukan Zainul Abidin. Gelar tabi'in ini, Zainul Abidin, cicit Rasulullah. Suatu hari, ya, Ali bin Husain melihat seseorang, ya, melihat seseorang, dia datang di sisi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia masuk di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdoa kepada Rasulullah. Ini masih di masa tabi'in, ya. Masih terjaga keislaman. Namun orang ini berdoa di sisi kuburan menganggap ada kebaikan, ada kelebihannya. Maka Ali bin Husain fanahahu, melarang orang tersebut yang datang mengkhususkan berdoa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja berdiam di situ dengan lama berdoa kepada Allah, namun di sisi kuburan. Maka Ali bin Husain, cicit Rasulullah, melihatnya. Dia mengatakan, "Ala uhadditsukum hadisan? Maukah saya sampaikan kepadamu wahai seseorang, wahai fulan, suatu hadis, sami'tuhu min abi, saya dengar dari bapakku." Siapa bapaknya? Husain. An jaddi, dari kakekku. Siapa kakeknya Ali? Ali juga. Jadi Ali bin Husain bin Ali. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sanadnya, sanadnya Ahlul Bait, sanadnya keluarga Rasulullah. Ali bin Husain mendengarkan dari bapaknya Husain, Husain mendengarkan dari bapaknya Ali, Ali mendengarkan dari mertuanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Nabi berkata, "La tattakhidhu qabri ida, wala buyutakum qubura, wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum." Nabi bersabda, "Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id." Sebagai id. Id ada ya'udu idan, artinya yang berulang. Ada ya'udu, berulang. Sebagaimana Idul Fitri, Idul Fitri berulang tiap tahun. Setelah Ramadan kita Idul Fitri. Idul Adha berulang tiap tahun di bulan Zulhijjah. Itu id yang berulang. Ada ya'udu id. Nabi larang, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai sesuatu yang kalian berulang-ulang kunjungi, sebagai perkara yang diidkan, jadikan sebagai id. Ini maksud dari Nabi katakan, menjadikan kuburan beliau sebagai id, dilarang. Ya. Nah, wala buyutakum qubura, dan jangan jadikan kuburan rumah kalian sebagai kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan bersalawatlah kalian kepada saya, karena salawat kalian dan salam kalian akan sampai kepada saya dimanapun kalian, ainama kuntum, dimanapun kalian berada.
Ini sabda Nabi SAW. Ya, cicit tadi Ali bin Husain menyampaikan kepada orang ini, apa hubungannya? Karena orang ini mengkhususkan ibadah, berdoa. Boleh jadi doanya di situ ada pengkhususan salawat untuk Nabi di sisi kuburan Nabi, ya kan? Kemudian dilarang oleh Ali bin Husain. Karena apa? Karena dia adalah bentuk menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai perkara yang didatangi secara berulang, dikunjungi secara berulang sebagai perkara id, dan ini dilarang. Ya. Dan juga Nabi sampaikan bahwasanya sungguh doa kalian, salawat kalian, salam kalian untuk saya, ya beluguni aina kuntum, sampai kepada saya dimanapun kalian berada. Ya. Artinya apabila dia di rumahnya tanpa mesti ke kuburan Nabi, dimanapun dia berada, di negeri manapun dia berada, dia bersalawat, dia berdoa untuk Rasulullah SAW, mendoakan Nabi, memberikan salam kepada Nabi, maka akan sampai kepada Rasulullah, ya beluguni aina kuntum, dimanapun kalian berada. Tidak mesti harus datang di kuburan Rasulullah SAW. Iya. Sehingga Ali bin Husain mengatakan, ma antum wa man fil Andalus illa sawa. Tidaklah kalian, wahai kaum muslimin yang ada di Madinah, dan mereka kaum muslimin yang ada di negeri Andalus. Di mana itu Andalus? Spanyol. Illa sawa, kecuali sama kedudukannya, doanya sampai, salawatnya, salamnya sampai kepada Rasulullah. Tidak ada bedanya. Ya, ini kata cicit Rasulullah Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu. Nah, menunjukkan apa? Tidak ada pengkhususan salawat, doa, salam di sisi kuburan Rasulullah SAW. Padahal itu adalah ibadah. Salawat ibadah, salam ibadah, bagus kan? Pahala. Tapi dilarang dilakukan di sisi Nabi SAW, di sisi kuburan Nabi. Di sisi kuburan Nabi SAW dilarang. Kenapa? Dikhawatirkan perkara ini. Ya, dikhawatirkannya perkara tadi. Apabila salawat, salam yang merupakan ibadah terlarang, mengkhususkannya, ya, menganggapnya sebagai suatu keutamaan dilakukan di sisi kuburan, apalagi yang lainnya, apalagi yang bukan ibadah, apalagi kalau langsung memang memohon kepada penghuni kubur ini. Jika pada kuburan Rasulullah SAW ini terlarang, maka tentunya terhadap kuburan selain Nabi SAW lebih terlarang, ya, lebih terlarang. Dipahami ikhwah? Ini dari peringatan-peringatan dan ancaman-ancaman dari Rasulullah SAW. 6. Sehingga ketika Nabi SAW mengkhawatirkan perkara ini, bahwasanya akan adanya penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, beliau khawatirkan, sehingga beliau menyampaikan pesan sebelum wafatnya untuk tidak menjadikan kuburan nabi-nabi termasuk beliau sebagai tempat ibadah. Ibadah apapun, tidak doa, tidak salat, tidak sembelihan, tidak baca Al-Quran, tidak bersedekah, apapun, tidak pengkhususan ibadah di sisi apa? Kuburan. Karena Nabi katakan, fala tattakhidul qubura masajid. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tempat sujud, tempat salat. Iya. Bahkan terdapat larangan khusus terhadap larangan salat di kuburan. Di dalam hadis Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Di sini Nabi sampaikan dua larangan digandengkan. Jangan kalian salat ilal kubur, menghadap ke arah kuburan. Salat yang ada ruku dan sujudnya dilarang. Paham ini? Terlarang. Kenapa? Mengantar kepada bentuk ruku sujud kepada yang dikubur. Misalnya ini kuburan di sini, ada orang salat, ya, ini kuburan, salat di sini, ruku sujud ke arah kuburan, ini dilarang. La tusallu ilal kubur, jangan salat ke arah kuburan.
Kenapa dilarang sholat? Padahal sholatnya untuk Allah, bukan untuk kuburan. Apa larangannya? Apa hikmah pelarangannya? Dikhawatirkan pengagungan kepada kuburan. Jadi segala wasilah, segala hal-hal yang bisa mengantar kepada pengagungan kuburan atau penyembahan kuburan, jauh-jauh memang dilarang, ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjagaan kemurnian agama Islam. Inilah indahnya Islam, inilah kemurnian Islam terjaga. Ya. Sebagaimana pelarangan zina. Zina dilarang dalam hal apanya? Mendekatinya. La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekatinya saja hal-hal yang mengantar wasilah kepada perbuatan zinanya, ya, berhubungannya itu tanpa akad yang sah, itu sudah jauh dilarang. La taqrabu, jangan dekati. Jauh-jauh memang dilarang. Jika mendekatinya dilarang, apalagi zinanya langsung lebih-lebih dilarang. Seperti ini pula. Ya, jangan salat ke arah kuburan, walaupun salatnya untuk Allah. Kenapa? Karena mengantarkan kepada bentuk mengagungkan kuburan. Lama kelamaan nanti apa? Generasi berlanjut, orang membiarkan perkara ini. Lama kelamaan ya, dia salat menghadap kuburan, tidak ada masalah. Bahkan terjadi sekarang. Terdapat, ya, bukti-bukti bahwasanya sebagian orang kaum muslimin di belahan dunia, ada di Turki, ada di Sudan, ya, di Sudan paling banyak. Turki juga termasuk. Di mana ada Syiah, Iran, Irak, mereka sujud menghadap kuburan. Itu banyak buktinya, ya. Dan mereka sendiri sudah menguploadnya, menyebarkan kesyirikannya, mempertontonkan kesyirikannya. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya apa? Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ternyata terjadi di tengah umat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sebelum meninggalnya sudah sampaikan pesan ini, ya, agar kita terjaga kemurnian agama kita. 6. Allahul musta'an. Dan ini yang diinginkan dari pembahasan tentang larangan mengagungkan kuburan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib berpesan kepada seorang tabi'in yang bernama Abul Hayyaj Al-Asadi rahimahullahu ta'ala. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ala ab'athuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah saya utus kamu, saya perintahkan kamu, saya utus kamu dengan apa yang Nabi mengutus saya, memerintahkan saya. Apa perintahnya? Katanya, kata Ali bin Abi Thalib, alla tada suratan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Pesan Nabi ketika mengutus saya, kata Ali, dia sampaikan kepada tabi'in ini Abul Hayyaj, Nabi berpesan kepada saya, jangan tinggalkan suatu gambar kecuali kamu hapus. La tada suratan illa tamastah, jangan tinggal ada gambar-gambar kecuali kamu hapus, hilangkan gambar-gambar tersebut. Wala tada qabran musyrifan illa sawaita, dan kamu tinggalkan kuburan yang ditinggikan melewati batas wajarnya, kuburan diagungkan, ditinggikan, kecuali sawaitah, kamu ratakan, kamu hancurkan. Ini perintah utusan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana beliau pernah diutus oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua apa? Ini semua bentuk penjagaan. Kenapa dilarang adanya gambar-gambar? Karena gambar-gambar itu bisa mengarah kepada bentuk mengagungkan gambar tersebut. Ya, contoh gambar-gambar sunan-sunan, gambar-gambar khulafa Rasyidin. Entah dari mana mereka tahu itu gambarnya khulafa. Ini Abu Bakar, ini Umar, Utsman, ini Ali. Entah mana sanadnya, wallahu alam. Mana riwayatnya, nggak ada itu gambarnya. Mereka pun tidak pernah selfie-selfie, ini gambar saya. Entah dari mana gambar mereka munculkan. Gambarnya Abdul Qadir Jailani dipajang, diagungkan, ya kan? Dianggap sebagai berkah suatu ruko, warung makan kalau ada gambar itu. Ini apa? Gambar. Sudah ada pesan dari Nabi, jangan tinggalkan gambar kecuali kamu hapus, dan kuburan ditinggikan, diagungkan, kecuali kamu hancurkan, ratakan. Ini semua penjagaan tauhid.
jamaah sekalian. Ya, tidak ada maksud lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain apa? Menjaga jangan sampai ada bentuk kesyirikan terhadap kuburan. Allah musta'an. Namun ada perlu yang harus ditambih dalam perkara ini. Perintah menghapus gambar-gambar dan meratakan kuburan yang diagungkan, yang ditinggikan, yang dibangun, ini perintah dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka ini hanya boleh dilakukan apabila seperti itu pula perintahnya dari pimpinan kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW sebagai waktu itu pimpinan negara, kepala negara kaum muslimin yang memerintahkan perkara ini, mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghapus gambar, meratakan kuburan yang ditinggikan. Maka ini cuma ketika ada perintah dari pimpinan penguasa kaum muslimin. Adapun setiap orang, setiap kelompok melakukannya tanpa ada perintah dari penguasa, ya, tanpa ada perizinan dari penguasa negeri kaum muslimin untuk meratakan kuburan, maka jangan beralasan, oh itu ada kuburan di sana diagungkan, ada kuburan di Deak sana diagungkan, didatangi, ayo hancurkan, datangkan orang-orang berjubah putih, berjenggot-jenggot. Mana perintahnya? Ya, ini kan dilarang oleh Nabi. Nabi perintahkan karena beliau sebagai kepala negara. Jika kepala negara perintahkan, pimpinan negara, pimpinan wilayah, penguasa, apakah bupati, gubernurnya perintahkan, silahkan. Tapi tidak ada perintah, jangan lakukan. Nah, ini tambih, ya, jangan lakukan. Kita hanya bisa menyampaikan bentuk-bentuk kemungkaran tersebut dengan lisan-lisan kita. Tapi yang langsung terjun tangan adalah penguasa, pemerintah, sebagaimana Nabi perintahkan perkara ini kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi harus ada sifat pertengahan dalam perkara ini. Kita membenci adanya kesyirikan, namun ada juga aturannya, ada juga apa? Batasannya. Nah, bukan berbuat seenaknya, bukan berbuat semaunya sendiri, menurut kelompoknya, organisasinya. Ya, apakah dia forum atau apalah. Nah, dimaklumi. Allah musta'an. Taib, naktafi bil qadar. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.